Beda orang mati dalam keadaan beriman dengan mati selamat daripada iman. Baina yufarriqu bainahuma. Di mana letak perbedaan antara kedua mereka? Mereka yang mati dalam keadaan beriman. Orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, mereka meyakini solat itu wajib, puasa itu wajib, haji juga itu wajib, zakat itu wajib. Tapi mereka tidak mau mengerjakan amal-amal yang solid. Solat hang gede ya. Abah laga sembahyang, tapi buat anak bersedekah ama puasa ampi menan. Puasa diyakini sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi dikala datang waktu bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Begitu juga dengan zakat. Padahal dia sudah wajib mengeluarkan akan zakat, tetapi dia tidak mau mengeluarkan akan zakat. Kemudian juga haji, limastata'a ilaihi sabila. Dia mampu, bahkan dia memiliki banyak harta lebih, tetapi dia tidak mau berangkat. Itu mereka dikala mati dalam keadaan beriman. Mereka meyakini Allah itu ada, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Mati, mereka tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salatul subhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat langkah yang pertama, senantiasa kita yang puja kepada Allah, yang mana oleh Allah Pak Bengah yang mulianya masih diberikan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat memenuhi satu daripada undangan Allah, lakukan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Orang yang paling kaya menurut prediksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam aspek cara berpikir. Bagi orang-orang kita menanyakan kepada orang kaya, siapakah mereka yang paling kaya di dunia ini? Maka mereka menjawab, orang yang paling kaya di dunia adalah mereka yang memiliki banyak harta. Mereka yang memiliki pangkat yang tinggi. Mereka yang memiliki keturunan yang hebat. Tapi prediksi tersebut itu melalui duniawi. Sedangkan melalui ukhrawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling kaya di dunia yaitu mereka yang melakukan dua salat ataupun salat sunnah fajar ataupun sunnah qabliyah, yaitu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik
lebih indah, lebih bagus dibandingkan dengan dunia dan isinya. Maka alangkah rugi bagi mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Rasulullah. Kewajiban melakukan sholat subuh adalah hal yang paling payah manusia kerjakan. Sembahyang yang paling payah dapat buat yaitu dua. Yang pertama, sholat subuhnya sembahyang subuh cukup payah. Payah dah urang getim sembahyang subuh. Baik tungkutan je. Baik tidur tungku, punya masalah bah sembahyang subuh itu payah. Yang kedua, solat yang paling berat dilakukan oleh manusia, solatul asri, solat asar. Itu dua solat tersebut pahalanya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita solat subuh berjamaah, maka Allah akan memberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Berikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan cahaya di wajah kita dari subuh hingga datang waktu malam, hingga datang waktu subuhnya lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim yang mulia pada krim kepada ayah rohani kita yang bersama, Abu Imam Masjid yang ada di tengah-tengah gedanya. Kemudian ta'zim yang mulia kepada ketua BKM, pengurus masjid, dan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita harap, tidak ada nilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita hanya mencari adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh para imam, selesai mereka menjadi imam, mereka membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami mengharap ridha-Mu. Wal jannata, setelah Engkau memberikan ridha-Mu kepada kami ya Allah, wal jannata, dan Engkau berikanlah kepada kami akan syurga-Mu. Wa na'udzubika, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada mara bahaya api neraka. Kita semua yang hadir di masjid hari ini, kita mencari akan ridha daripada Allah, kemudian kita mencari akan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nyomandung perle syurga Allah. Jangankan kita yang sudah akal penuh, anak-anak dikala kita tanyakan kepada mereka, apakah kamu memilih syurga ataupun neraka? Mereka menjawab, syurga. Anak mis katanya yang syurga jawaban. Apalagi kita yang memiliki dosa yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis yang kita harapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu, sehingga di dalam kitab tafsir Hasyiah Sawi Alad Jalalain karangan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi menjelaskan bahwasanya wa basyiril ladzina amanu ay qala ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka amanu, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, amanu jamak, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, maka
setiap kata di dalam Al-Quran itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanu dengan amalun salih. Maka dikaitkan oleh Allah amanu dengan salih. Artinya orang yang beriman kepada Allah, mereka-mereka yang selamat iman di hadapan Allah. Karena naurang yang mati dalam keadaan beriman, naurang yang mati di luar daripada iman, artinya selamat daripada iman. Beda orang mati dalam keadaan beriman dengan mati selamat daripada iman. Baina yufarriqu bainahuma. Di mana letak perbedaan antara kedua mereka? Mereka yang mati dalam keadaan beriman. Orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, mereka meyakini solat itu wajib, puasa itu wajib, haji juga itu wajib, zakat itu wajib. Tapi mereka tidak mau mengerjakan amal-amal yang solid. Solat hang getim ya. Abah tak kata semayang, tapi buat anak bersedekah sama puasa pimenan. Puasa diyakini sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi dikala datang waktu bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Begitu juga dengan zakat. Padahal dia sudah wajib mengeluarkan akan zakat, tetapi dia tidak mau mengeluarkan akan zakat. Kemudian juga haji, limastata'a ilaihi sabila. Dia mampu, bahkan dia memiliki banyak harta lebih, tetapi dia tidak mau berangkat. Itu mereka dikala mati dalam keadaan beriman. Mereka meyakini Allah itu ada, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Mati, mereka tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Maka di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, umat Muhammad semuanya akan masuk surga. Kita yakini semua kita akan masuk surga. Juga nanti ada di dalam neraka mereka yang beriman, imanul ma'asi, mereka iman dalam berbuat maksiat kepada Allah, tetap dalam neraka. Akan gerhuwang, gepetingoh, pajan, habis masa, dukna akan dosa gede di hadapan Allah. Adapun sebaliknya yang kedua, salamatul iman, orang yang selamat daripada keimanan tersebut. Mereka mengerjakan amal, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mati, maka ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Salamatul iman. Maka dalam surat Al-Baqarah tersebut ditafsirkan oleh imam bahwasanya mereka-mereka yang beriman kepada Allah wa amilus shalihat dan mengerjakan amal-amal saleh, lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka-mereka amanu, bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah akan diberikan surga baginya. Lebih surga oleh Allah Ta'ala, jaminan daripada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengubah janji-janjinya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna. Dan mereka-mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buah-buahan. Ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Buah-buahan tersebut, buah-buahan yang sama persisnya seperti di dunia, tapi rasanya berbeda. Sehingga para penduduk-penduduk yang berada di dalam surga nantinya mereka bertanya, hai, nyo boh kaya yang dapat nyo hidupnya bina dapat. Tapi beda rasanya. Walahu fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang mengerjakan amal-amal saleh, azwajum mutahharah. Mereka diberikan istri-istri ataupun bidadari-bidadari dalam surga. Azwajum mutahharah, mereka suci. Maka para ulama menafsirkan arti daripada suci tersebut, yaitu mereka tidak memiliki haid, beda dengan di dunia. Hum fiha khalidun, maka mereka akan kekal selamanya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita semua mencari akan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mencari akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan subuh ini, mari kita akan mengkaji sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar. Menulis di dalam kitab Hasyiah Syanwani ala Muhtasil Abi Jamrah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang gedung khabar daripada Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yadkhulul jannah, nal heboh golongan manusia yang tak akan pernah masuk syurga illa yatubu ilallah, kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang tidak akan masuk surga wategekun heboh golongan dikala kita mendapatkan di dalam sebuah hadis 3 golongan, 5 golongan, 7 golongan dan sebagainya. Itu bukan bermakna yang lain dinafikan. Akan tetapi kenapa disebut 3 golongan? Dikarenakan kebanyakan manusia mengerjakan yang 3 tersebut. Yang pertama, mereka-mereka yang tidak la yuhibbul ilma wa la yuhibbul alihi. Mereka-mereka yang tidak mencintai akan ilmu agama dan mereka-mereka tidak mencintai ahlinya agama. Sidra-dra orang yang hana cinta terhadap ilmu agama dan mereka-mereka tidak mencintai akan ahli ilmu agama. Yang mereka la yadkhul jannah. Mereka tidak akan pernah masuk surga. Fakon. Mereka-mereka tidak masuk surga. Orang yang tidak mencintai ilmu agama dan ahlinya. Orang yang tidak mau. Adapun orang yang tidak cinta terhadap ilmu agama. Bermakna mereka tidak suka terhadap Nabi. Orang yang tidak suka terhadap Nabi. Bermakna mereka tidak suka terhadap Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Qawasul min Nuril Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akrama aliman faqad akramani. Man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Man akrama aliman. Si barang siapa yang mencintai orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama, faqad akramani, sungguh mereka telah memuliaiku. Kita tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun silam. Kita berbeda seli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gedanya hana dadung mekalan wajah Rasulullah. Kita tidak pernah melihat bagaimana ketampanan Rasulullah. Kita tidak pernah melihat bagaimana perjuangan Rasulullah. Apalagi di dalam bulan Muharram ada sejarah hijrahnya Nabi. Bagaimana perjuangan hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju ke Madinah. Hijrah begitu jauh perjalanannya. Lertuh kilometer sekian perjalanannya, bukan jalan aspal. Cukup Rasulullah, tapi kita tidak pernah melihatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tidak memuliai orang yang memiliki ilmu agama, maka mereka sama seperti mereka tidak memuliaiku. Kita nyuzabe takui asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tidak pernah melihat dengan Nabi. Maka Rasulullah sangat rindu terhadap kita umatnya. Ana asyaqatu illa ikhwani. Saya sangat mencintai kepada saudara-saudara kami. Maka para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal nahnu ya Rasulullah?" Tidak.
Wa antum ashabi, bukan kalian. Kalian itu sahabatku. Kalian itu seperjuang denganku. Kemana aku pergi kalian juga ikut. Kalian adalah sahabatku. Tapi yang aku rindukan bukan kalian. Ikhwani. Saudaraku. Man ya Rasulullah. Sahabat bertanya. Siapa mereka ya Rasulullah? Minal ummati. Daripada umatku. Wahum la yarani. Mereka tidak pernah melihatku. Walakin yu'minu nabi. Mereka tidak pernah melihatku. Akan tetapi mereka beriman kepadaku. Orang yang tidak memuliai orang yang memiliki ilmu agama, sama otomatis mereka tidak memuliakan Rasulullah. Orang yang tidak memuliakan Rasulullah, maka mereka sama tidak memuliakannya Allah. Maka dikala mereka tidak memiliki hal demikian, fama'wahul jannah. Apabila mereka memuliakan hal tersebut, maka syurga yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain, kun aliman. Jadilah dirimu seorang guru, adapun seorang pendidik. Au muta'alliman. Apabila kita tidak mampu menjadi guru, au muta'alliman, jadilah engkau sebagai orang yang menuntut ilmu. Itu pun tidak bisa. Au mustasmi'an. Ataupun jadilah dirimu sebagai orang pendengar dalam hal ilmu agama. Kahanjir deku tungku karena anak tajak berat. Berjitlah katanya selaku orang yang tem tuntut ilmu. Di masjid kita, bak masjid katanya, na pengajian. Na pengajian malam. Na pengajian ura mungkin. Maka kita yang tidak bisa menjadi seorang muallim, maka jadilah kita sebagai muta'alim. Orang yang mau menuntut ilmu agama. Nyan pihana wate sibuk. Sibuk dengan kerja. Sibuk dengan dagang. Tidak jadi masalah. Au mustasmi'an. Ataupun mendengarkan. Nah cara tausiah. Nah cara pengajian. Kahanjir. Tak baca kitab. Tak dengar. Mentang kurai-kurai katanya pula. Nyan pihan katanya. Ketengku hanjir, orang jak berat pi hanjir, orang dengar pi hanjir lagi dah. Au muhibban, ataupun jadilah dirimu orang-orang yang mencintai para ilmu. Jadilah dirimu orang yang suka, orang yang cinta. Katanya ketengku hanjir. Orang jak berat pi handatim, anawate. Kemudian tajak masjid dah dengar ceramah-ceramah pi buat. Au muhibban. Jadilah dirimu sebagai orang yang mencintai ilmu agama. Kah anda temjak masjid, kah anda tajak dasar, kah tidak mau ikut pengajian. Jangan menyalahkan orang yang ikut. Nyokan dia katanya tak pro-pro kafilah murung lain bukan ikut lagi katanya. Yang cukup palau, yang lebih bangtan dengan jahiliah. Ngabu Lahab lebih bangtan katanya. Kadra dewa tajak tak pakai urut lain lah kun lah bagak baik ajak tu punya maju tepu dah hek mentang ajak mendadak tepu dah mudra ke berat di bidai ja gara-gara gop gara-gara ji gop hai bijak yang cukup palau itu cukup bahaya manusia demikian. Kenapa? Duk Abu Jahalnya urang carang orang hebat Abu Jahal baik demikian dia urang bangai Abu Jahal intelek. Hayat Abu Jahal punya bahasa dia Profesor Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal tidak pernah melarang mereka. Kandang iyo datang. Baik kerja kan. Anak jelai pun. Anak tak pegah-pegah menak Abu Jahal. Walaupun urang nan Abu Jahal. Kenapa? Mengerti dan faham. Kahanjir ke dia. Oh muhibban. Jadilah dirimu orang yang mencintai. Bersayang. Walaupun dah duduk bagi dia bertakun menang. Mereka walaupun hang kutim jak berat. Mutajid na berat hang kutim jak. Na ceramah mutajid tiap sebuah minggu pi hang kutim jak. Mereka buat saya ketunggu sayang. Bagaimana pun berah menjadi tunggu ya keng-keng ketunggu ke rau yang popoh punya. Nya menak duk nang tak beres urang ku. Andai kata ada demikiannya cukup mantap. Fala takun khamisan fatahlik.
Janganlah jadikan dirimu orang yang kelima, maka engkau akan celaka selamanya. Apabila kita tidak mampu menjadi 4 tersebut, jangan jadikan engkau orang yang kelima, maka engkau akan mendapatkan kesesatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mencintai ilmu agama, mereka yang tidak cinta kepada ahli ilmu agama, mereka tidak akan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka bertaubat kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Nasuhaibul Ibad karangan Nawawi Umar Al-Baghdadi menjelaskan, andai kata orang yang tidak cinta kepada ilmu agama dan benci terhadap para ahli ilmu agama, Allah akan menurunkan 3 bala terhadap mereka. Heboh bala bila Allah Ta'ala. Yang paling kita takuti, yang terakhir, kharijun minad dinil Islam. Mereka keluar daripada agama Islam dengan tidak membawa bekal ataupun yang tidak mereka membawa akan ikrarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bidunil iman, mati dalam keadaan kafir, itu yang kita khawatirkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, salah satu ada 3 yang tidak dapat masuk surga. Yang pertama, mereka orang-orang yang tidak mencintai ilmu agama dan ahlinya. Yang kedua, yaitu orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya dalam bidang ilmu agama. Orang tua yang tidak mau mendidik ilmu agama terhadap anak-anaknya, yang tidak mau mengajarkan ilmu agama terhadap keturunan-keturunannya, mereka tidak akan masuk surga. Walaupun seorang bapak tersebut ahli ibadah, ya wajib muplu-plu ke umrah setiap bulan kerajaan, tapi anak depu biya menan-menan, ilmu agama tidak kita sodorkan kepada mereka. Istri kita biarkan begitu saja. Ingat, orang tua yang demikian ad-dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah mereka-mereka yang membiarkan anak, istri dalam berbuat maksiat kepada Allah tanpa ada rasa cemburu di hatinya, tanpa merasa menyesal di hatinya, membiarkan begitu saja. Ad-dayus wala yasmurul jannah. Dayus jangankan masuk surga, be surga anam demecung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu fitrah, arti fitrah suci. Yang Yahudi itulah orang tuanya. Yang menasrani mereka itu juga orang tuanya. Yang mengislamkan mereka juga orang tuanya. Tergantung pada orang tuanya, yaitu bapak. Kita selaku kepala keluarga. Kita selaku kepala keluarga mendidik anak. Di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syatta, guru daripada Abu Ya Mudawali, Allahumma ighfir lahu. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan fi babis shalah, pada bab salat. Di dalam dikatakan hadis sallallahu alaihi wasallam, mur auladakum lis shalah. Perintahkanlah olehmu akan anak-anakmu lis-shalah, untuk salat. Pada umum fi sab'atin amrin, ba umum 7 tahun. Umur 7 tahun kam lai yuan semayang. Itu anjuran dalam agama, geu dalam agama. Iu semayang. Apabila kata umur 7 tahun, iu semayang high time. Katro umur 10 tahun, ya asyara, fadribuhum, maka kiyupo. Itu dalam agama. Anak 7 tahun tayu semayang. Kai tamang umur 10 tahun, hang sistem semayang. Fadribuhum, pukul mereka. Cuma watai gekun fadribuhum, yang dalam tafsir bitarbiyah. Dengan cara memukul mereka, dengan cara pendidikan. Kiyupo mati. Pada gekun fadribuhum benda kabir racun.
Tak tepul babak jalan. Apa duk gadah-gadah ingat tu. Tidak boleh. Fadribhu. Ai bitarbiyah. Ajarkan mereka dengan tarbiyah. Poh. Kon poh lagi poh ulu. Poh sekedar. Sebagai mereka mengerti dan faham. Ditarbiyah. Untuk menjadi pengalaman dalam hidup mereka. Itu tugas orang tua. Tayuan Pajan tayu. Wat masa ubit. Anak kita di masa kita kecil. Ketua lekemah. Lung nanak dua. Alhamdulillah Allah memberikan keturunan kepada saya dua. Yang pertama perempuan. Yang kedua laki-laki. Yang perempuan umuji baru 5 tahun. Ya agam baru umur 2 tahun di tengah. Tarbiyah. Tanpa kita mengajarkan dia. Dia paham. Orang tuanya solat. Ibunya solat. Dia juga ikut solat. Andai kata kita solat, anak kita yang mandang ubit itu mayang. Perayaan tak ajarkan ya. Tanpa kita ajarkan. Dikala alung mayang Allahu Akbar. Anak alung samping Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jika dia sami Allahu liman hamidah. Tanpa kita ajarkan. Yang penting orang tua. Menyaga nyogot. Tunggu insyaAllah. Keturunan kita yang akan god. Tanpa kita mengajarkan dia mengerti dan paham. Dikala kita sujud, dia juga ikut sujud. Oleh pui dekuk tanya kita paham. Pada suatu saat mereka merekam. Orang tuaku pernah solat. Ibuku pernah solat. Ayahku pernah solat. Mengerti dan paham. Itu tugas kita orang tua. Mengajarkan anak kita. Tugas kita nyawa. Bukan tugas tungku di daya. Bukan tugas-tugas mereka yang ada pesantren-pesantren. Selepas tangan tak jauh anak. Bukan. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyah. Setiap engkau pemimpin dan setiap pemimpin ingat akan ditanyakan oleh Allah. Apa yang engkau pimpin? Kita akan mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Al-yawma la yanfa'ul mal wal banun illa atallah fi qalbis salim. Di mana kita memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Ajarkan mereka. Anak udahnya. Karena kenapa? Walaupun kita sudah memiliki tiket di mana kita tiket sudah masuk surga. Anak udahnya dalam neraka. Mereka berkomentar di hadapan malaikat. Ya malaikati, wahai malaikat. Aku tidak terima. Aku dimasukkan ke dalam neraka. Ya anak udahnya. Aku tidak terima. Aku dalam neraka. Siapa orang tuamu? Orang tuaku sudah menerima tiket masuk surga. Panggil. Hoi. Berhadapan. Gedanya oleh malaikat. Nyonya anak gata. Ini anakmu? Iya. Benar? Benar. Itu orang tuamu? Benar? Benar. Apakah engkau semasa hidup di dunia pernah menyuruh dia untuk beribadah kepada Allah? Jawaban kita, tidak. Malaikat, aku sibuk dengan kerjaku. Aku sibuk dengan kegiatanku. Aku sibuk dengan ibadahku sendiri. Sehingga anakku tidak aku mengerjakan dengan amal-amal soleh. Bahkan dia terserah mau pergi kemana, mau pulang jam berapa. Terserah itu urusan dia, malaikat. Kun malaikat, hai. Tugas mendidik anak engkau. Tugas mendidik anak. Bukan engkau yang kau didik sendiri. Tapi anakmu, keturunanmu kau didik. Tiket yang kajatah. Bak katanya tiket surga. Anak katanya tidak terima. Sehingga tiket neraka tersebut diambil alih oleh anak. Dan urusi menerima tiket daripada neraka. Cukup sedih. Udah yang leh dah pelahi anu tanya leh tapi biaya kehidupan mereka, kita memberikan uang yang begitu banyak, kemudian kita nikahkan mereka, kemudian dia memiliki keturunan lagi, bahkan kita yang menanggung rezeki dalam kehidupan dia, memberikan rezeki, tiba-tiba jatah tiket surga kita dia yang rebut. Kiban beb tengok. Bagaimana kehidupan kita? Maka kita selaku orang tua, kita selaku ayah, didikan pertama yang harus kita landasi adalah
kita selaku orang tua memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Supaya kita bebas di hadapan Allah. Dikala kita menanyakan, karena itu semua ditanyakan oleh malaikat. Ummu yang kuberikan kemana engkau bawa? Harta yang kuberikan kemana engkau pergunakan? Dan dari mana engkau dapatkan? Anak yang kuberikan, kau jadikan apa mereka? Anak adalah amanah yang terbesar dibandingkan dengan amanah-amanah yang lain. Anak. Tadum na urang kun anak amanah. Walaupun cara katanya, anak tidak katanya. Bagaimana mungkin kata bahasa tidak anak itu. Tapi itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dikala kita mampu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, silahkan. If'al. Silahkan engkau kerjakan apa yang engkau inginkan. Tapi ingat, pada satu saat engkau harus mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Ataupun yang terakhir. Salah satu ada 3 golongan manusia yang tidak akan pernah masuk surga kecuali mereka bertobat kepada Allah. Yang ketiga, al-hasadu. Hasadun. Al-hasadu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, dengki. Orang-orang dengki, apa arti hasadu? Arti hasadu adalah mereka-mereka yang tidak terima terhadap apa pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia mengatakan Allah tidak adil. Kenapa untuk dia diberikan? Kenapa tidak sesuainya dengan diberikan kepadaku? Itu dengki. Di mana katanya Allah Ta'ala beri nikmat le ke orang lain, sehingga katanya susah. Tahu go pergi rumah bibi raya, yang kana juga katanya, ana jelah apa yang apa ni. Nah orang baru naik Malaysia, wo kampung, tak pegang katanya, kai beli motor dan macam-macam. Kam li pegang tu nya ini Malaya apa ni nak jelah dah bu. Ada budak-budak ubat kira dah hari. Terlalu cepat kita memvonis hak orang lain. Padahal dalam kehidupan kita, Umar bin Khattab menjelaskan, jangan engkau sibuk mengurus akan kehidupan orang lain, maka sibuklah engkau mengurus akan aib-aibmu sendiri. Maka gedanya umpet sibuk, tauruk tentang kehidupan kau, biarkan orang lain, kita pilih jalan sendiri, mereka pilih jalan sendiri, terserah mereka. Gedanya yang penting roh tak jaga, keluarga roh tak jaga, selesai. Jangan terlalu mengurus orang lain. Kenapa? Dikala kita mengurus orang lain, kita sendiri tidak sanggup kita urus. Nyo lala tauro kok mana jelahnya, mana jelah aja. Sikana apa katanya? Al-hasadu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya iyyakum al-hasadu fa inna hasada ya'kulu hasanatin kama ta'kulun narul khatab. Maka orang yang memiliki sifat al-hasadu, dengki, maka mereka-mereka yang memiliki kebaikan-kebaikan, amal-amal yang soleh, bagaimana umpamanya? Kannarul ya'kul khatab, bagaikan api yang memakan kayu bakar. Siat kabeh amal ibadah kena yo. Tak sembahyang na, tak puasa na, tak jaga na, tak sedekah na, dumpu na, lagi ni tiba-tiba hasad kena, kena dengki ke kau, kena iri ke kau, kena nyanyi aku laudip dia aku. Baik kau belum pergi pahangin kita nyo yang tiju aku. Baik kau belum thi kita nyo yang lepi, anjing. Kau belum meto kita nyo yang mati. Kau pohe tu mana udip kita aku. Kau belum meto kita nyo yang mati. Munya mati pok lima to wajar biasa ya. Anak murid tak kira api mati pok lima to wajar naik gop nyo mati katanya wap gop belum to nyan cukup parah udip. Maka al-hasadu hasad dengki yakulu dimakan dianya akan kebaikan-kebaikan kita bagaikan api membakar kayu bakar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita mencari yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala
dalam kita mencari rintangan begitu luar biasa, maka tidak dikatakan kita orang yang beriman kepada Allah tanpa mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam kehidupan adalah semata-mata untuk Allah memberikan kenikmatan pada akhir kehidupan kita. Hei, dia tunggu. Tak bodoh subuh setengah limang tamano popo lagi lum no jadi popo lum merangkap no. Popo lum merangkap no sejuk begitu luar biasa, tapi hendak pun sejuk kan dah fikir ke sedekah dan wala kemah sedekah padukna nak juk ulung sedekah. Kemah angkuhnya kan berbicara masalah sedekah, tapi apa? Kehidupan kita